Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah alladhi 'allamana al-Qur'an. Alhamdulillah alladhi ja'alana min ummati khairil anam. الحمد لله على الصحة والعافية. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة السابقة واللاحقة الدنيوية والأخروية. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وعلى الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعنم وترحم وتحنن على النور الأنوار والسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tingkatkan kembali takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh wa 'azamat haibatuhu, yaitu dengan menjalankan segala bentuk perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya, disertai keyakinan yang sempurna di dalam hati kita bahwa di saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada segala bentuk perintahnya, maka yakini di dalam hati kita di sana tersimpan keridhaannya, tersimpan kecintaannya yang pasti dan pasti akan mendatangkan keselamatan, kebahagiaan, ketenangan di dalam kehidupan kita di dunia yang sesaat, terlebih kelak di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Kemudian jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari juga kita tinggalkan segala bentuk pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, entah yang kaitan dengan Allah langsung atau dengan sesama kita. Kecil besarnya, nampak tidak nampaknya, disertai keyakinan yang sempurna juga di dalam hati kita bahwa di saat kita berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menerjang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakini di dalam hati kita yang paling dalam bahwa
Di sana tersimpan kemurkaannya, tersimpan kemarahannya, ketidakridhaannya, yang pasti dan pasti akan mendatangkan kebinasaan, kesengsaraan, ketidaktenangan, malapetaka, musibah, bencana di dalam kehidupan kita di dunia yang sesaat, terlebih kelak di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah, ketetapan Allah bahwa dunia ini Allah beri bagi dia sifat sementara. Dunia ini tidak akan kekal. Suatu saat akan ada masanya alam jagat ini, dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal hakiki hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firmankan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan sirna, akan hancur. Yang akan kekal hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dunia, apa saja yang ada di dalamnya, semua sifatnya sementara. Sehat itu sementara, sakit juga sementara, sedih sementara, bahagia juga sementara, kuat sementara, lemah sementara. Sekarang kita kaya, suatu saat kita akan jadi miskin. Sekarang kita punya jabatan, suatu saat kita akan tinggalkan jabatan. Paling minimnya dunia ini akan kita tinggalkan, atau kita yang akan meninggalkan dunia. Mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, pasti antara dua itu. Maka jemaah makan Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita jadikan tolak ukur tujuan hidup kita yang inti adalah dunia ini. Nanti akhirnya pasti kita akan kecewa karena sifatnya sementara. Jangan sekali-kali cari kemuliaan di luar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Semua sifatnya sementara, maka siapa yang cari kemuliaan dengan dunia ini pasti akan kecewa. Yang cari kemuliaan dengan jabatan itu sementara, karena sifatnya dunia sementara, maka jabatan itu akan sementara. Mungkin pas punya jabatan kita akan dimuliakan, kita akan diulu-ulu, kita akan disanjung. Tetapi nanti sudah selesai jabatan kita, apalagi kalau kita menjabat tidak pas dengan tuntunan syariat, tidak akan ditengok lagi kita sama orang-orang. Begitu juga, jangan sekali-kali cari kemuliaan dengan harta. Mungkin ketika kita punya harta, orang akan pandang kita, akan muliakan kita, akan hormat dengan kita. Tetapi karena harta juga sifatnya dunia, akan sirna. Ketika dia hilang dari kita, orang akan pandang kita kecil, orang tidak akan muliakan kita. Maka carilah kemuliaan hanya dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sifatnya kekal, maka apa saja yang kita cari kemuliaan dengan kenal dengan Allah, taat dengan Allah, pasti kemuliaan kita akan kekal di dunia. Ketika kita mati, bahkan sampai kita di akhir kelak, kita akan kekal selama-lamanya, karena Allah itu sifatnya kekal. Siapa yang cari kemuliaan dengan dekat dengan Allah, maka kemuliaannya akan kekal. Maka jemaah makan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi saudara-saudara yang diamanahkan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan gunakan untuk dekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jabatan itu akan mendatangkan kemuliaan untuk Anda di dunia sampai di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak, Anda salah gunakan, Anda gunakan untuk menipu umat, mungkin ketika Anda punya jabatan akan disegani, dihormati, tetapi ketika Anda sudah tinggalkan itu akan diremehkan. Bahkan di akhirat Allah akan minta pertanggungjawabannya. Yang punya harta juga seperti itu. Gunakan harta yang Allah titipkan untuk dekat dengan Allah, dan ajak orang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, mungkin kita akan dihormati ketika kita punya harta banyak, disegani. Tetapi jika itu hilang, dan pasti akan hilang,
imma kita akan tinggalkan dia atau dia yang akan meninggalkan kita. Jika itu hilang, nah, apalagi punya harta, sombong, remehkan orang, nah, di dunia akan rendah, kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita miliki semuanya gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan ajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memulia dengan kemuliaan yang kekal, yang selama-lamanya. Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah beliau mengatakan kepada murid-murid beliau, ta'azzaz ayyuhal murid bi'izzatin la yafna wa hiya ma'rifatullah. Wahai murid-muridku, muliakanlah diri-diri kalian dengan kemuliaan la yafna, yang tidak akan pernah sirna ketika kamu sehidup, ketika kamu sudah mati, bahkan sampai akhirat tidak akan selesai habis kemuliaan kalian. Apa itu? Mulia dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasih Allah, maka kemuliaannya akan kekal selama-lamanya. Kita tengok para ulama-ulama kita, para tuan guru kita, para masyayikh kita yang beliau habiskan waktunya, hartanya, jabatannya semua dalam taati Allah Subhanahu wa taala dan mengajak orang untuk taat kepada Allah, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia hidup dimuliakan, ketika dia mati dimuliakan, anak turunnya pun dimuliakan, bahkan pada hari kiamat dia akan terus mulia, tidak akan ada batas akhirnya, karena dia mulia dengan sebab zat yang maha mulia. Tetapi kalau coba kita cari kemuliaan yang selain itu, mungkin kita mulia ketika itu ada dalam diri kita, tapi ketika itu hilang, apalagi salah kita gunakan, nah, kecewa kita. Maka jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang mulia ini, mari kita gunakan seluruh potensi kita, harta, waktu, jabatan kita gunakan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala, untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum semua nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa safiyina wa zurina Mustafa ya maulana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'annim wa tarham wa tahannan ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, 'adada ma fi 'ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu annakum qadimun ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adab thumma la tunsarun wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad qala fi kitabihil karim wa qala qawlan karima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala dzurriyyati sayyidina Muhammad
وعلى أتباع سيدنا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم في عفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن، وسلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن. تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا تراصوا ولا تختلفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
ذلك الفوز الكبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك